Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Faisal Aziz Channel. Pada konten malam hari ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 atau biasa disingkat AKM 2. Nah, biar tidak penasaran, kita langsung lanjut saja. Lihat soalnya dan juga nanti yang terakhir adalah cara penyelesaiannya. Oke, tak baca dulu ya teman-teman supaya bisa lebih paham. Nah, soalnya itu di L23-5, penyusunan bagian aktivitas operasi metode langsung. Laporan laba rugi Norman Company untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 berisi informasi ringkas berikut ini. Pendapatan fee sebesar 840.000 euro, beban operasi tidak termasuk penyusutan sebesar 624.000 euro, ada juga beban penyusutan sebesar 60.000, ada juga kerugian atas penjualan peralatan sebesar 26.000, lalu dijumlah totalnya menjadi 700 laba sebelum pajak penghasilan, maaf ya teman-teman, laba sebelum pajak penghasilan yaitu 710.000 dan juga beban pajak penghasilan sebesar 130.000. Lalu laba netonya sebesar 40.000, dilanjut total keseluruhannya yaitu 130.000 dikurangi 40.000 ya teman-teman. Jadi totalnya 90.000 euro. Nah, untuk laporan posisi keuangan Norman, data perbandingan pada 31 Desember sebagai berikut. Piutang usaha pada tahun 2010 ada 37.000 euro. Sedangkan di tahun 2009 ada 59.000 euro. Nah, berarti besar di tahun 2009 ya teman-teman untuk piutang usahanya tersendiri. Nah, lanjut ke untuk utang usaha. Utang usaha di tahun 2010 ada 46.000 dan di tahun 2009 ada 31.000. Nah, kalau untuk utang itu lebih banyak di tahun 2010 ya. Dilanjut lagi untuk utang pajak penghasilan. Di tahun 2010 ada 4.000, sedangkan di tahun 2009 ada 8.500. Khusus untuk utang pajak penghasilan masih banyak di tahun 2009. Utang usaha berkaitan dengan beban operasi. Nah, yang diminta dari soal ini, buatlah bagian aktivitas operasi dari laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung, teman-teman. Nah, jadi yang digunakan pada soal hari ini yaitu dengan menggunakan metode langsung. So, kita lanjut untuk penyelesaiannya. Nah, pertama-tama kita buat laporan arus kas Norman Company per 31 Desember 2010. Itu di bagian atas ya teman-teman, langsung tulis kayak gitu aja. Lalu di bawahnya langsung tulis arus kas dari aktivitas operasional. Yang pertama ada penerimaan kas. Penerimaan kas tersendiri terdapat pendapatan dan juga piutang usaha. Untuk pendapatan ada 840.000 euro. Jadi di sini ya teman-teman, di soal ini 840.000 euro itu didapat. Dilanjut yang kedua ada piutang usaha. Piutang usaha sebesar 22.000 euro. Nah, 22.000 euro ini didapatkan dengan tahun 2009 ini kan ada piutang usaha sebesar 59.000 euro. Nah, itu dikurangi dengan piutang usaha di tahun 2010 yaitu sebesar 37 euro. 37.000 euro teman-teman, maaf ya. Jadi hasilnya 22.000 euro. Untuk penerimaan kas tersendiri yaitu 840.000 euro ditambahkan dengan 22.000 euro. Jadi totalnya
862.000 euro ya teman-teman. Jadi untuk yang penerimaan kas udah clear dulu intinya. Lanjut yang kedua yaitu tentang pengeluaran kas. Pengeluaran kas yang pertama itu ada total beban dan biaya sebesar 710.000 euro. Nah, 710.000 euro ini didapatkan dari laba sebelum pajak penghasilan. Jadi ini teman-teman, laba sebelum pajak penghasilan. Nah, ini ya. Ini ditulis di total beban dan biaya. Ini. Lalu dilanjut ke beban PPh sebesar 40.000 euro. Nah, untuk beban PPh tersendiri juga udah ada ya ini teman-teman. Beban PPh sebesar 40.000 euro itu dituliskan berdasarkan laba neto teman-teman. Lalu dicantumkan di sini. Selanjutnya yaitu ada pembayaran utang PPh sebesar 4.500. Nah, untuk pembayaran utang PPh sebesar 4.500 itu didapatkan dari ini teman-teman. Kan di tahun 2009 utang pajak penghasilannya 8.500 dikurangi dengan utang PPh di tahun 2010 yaitu sebesar 4.000. Jadi totalnya menjadi 4.500. Nah, dilanjut teman-teman untuk kenaikan utang usaha yaitu sebesar 500.000 euro. 500.000 euro, 15.000 euro ini didapatkan dari ini teman-teman, yaitu utang usaha sebesar 46.000 dikurangi dengan 31.000. Lalu totalnya menjadi 15.000 euro. Nah, sekarang kelanjutannya yaitu menjumlahkan ya teman-teman. Berarti dimulai dari total beban dan biaya sebesar 710.000 ditambah beban PPh sebesar 40.000 ditambah lagi dengan pembayaran utang PPh sebesar 4.500. Nah, dikurangi dengan kenaikan utang usaha sebesar 500.000 euro teman-teman. Jadi totalnya 739.500 euro. Nah, setelah total dari penerimaan kas sudah selesai dan pengeluaran kas sudah selesai, kita kurangkan teman-teman. Kurangannya berarti kan 860.000 euro dikurangi 739.500 euro. Jadi hasilnya 122.500 euro teman-teman. Nah, lalu angka yang telah kita dapatkan dari total pengurangan ini ya teman-teman, pengurangan penerimaan kas dan juga pengeluaran kas, itu disebut sebagai arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional, yaitu sebesar 122.000 euro. Nah, jadi untuk penyelesaiannya tersendiri begitu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan tetap dukung channel Faisal Ayis. Ya, kiranya hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kiranya kesalahan ya teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga saja soal ini dan penyelesaiannya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Oke.